Ya, 5 udah terekam. Izin. Berlima sudah bisa masuk, Ibu mohon izin keluar. Ya. Kedengaran suara saya, Pak Man? Ya Pak, sekali. Tapi agak ramai dikit. Kamu ya? Iya, malah di rumah banyak tamu sama saudara dari Jawa. Mohon maaf. Gimana Pak? Ya, baik. Nah, kita mulai 7:30 aja, Pak ya. Oke, biar Pas nanti jam Sudah 8 Firman? selesai. Insya Allah bisa masuk, Ibu. Berlima. Ayo, yang pertama jadi ikut siapa? Saya apa Pak Rahman? jenengan Pak, jenengan dulu. Ya. Siap, oke. Ini sudah direkam. Nah, jadi kita janjian dulu. Kalau saya jadi coach, Pak Rahman jadi kuncinya. Nah, sekarang materinya apa, Pak? Sebelum kita lakukan teknik coaching. Ini terjadi di kelas saya, Pak. Kurangnya antusias murid saya di kelas dan juga tentang siswa yang hanya di bawah 50% yang mengerjakan tugas, Pak. Ada tugas itu. Oke, jadi kita sudah sepakat ya. Kita akan membahas kurangnya antusias murid. Oke, mungkin bisa kita mulai. Bisa Pak. Bisa. Monggo, siap. Ya. Nah, saya mulai Pak ya. Oke. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam. Maaf ini Pak, bolehkah saya minta waktunya Pak Alfian sebentar? Ini ada sesuatu yang mau saya sharing anak saya di kelas. Kalau Oke, baik Pak Rahman. Apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini ada keresahan dari saya, di kelas saya itu Pak. Saya melihat murid-murid saya itu kurang antusias Pak dalam pelajaran yang saya laksanakan di situ. Ada juga murid ketika saya kasih tugas persentasenya hanya 50% maksimal Pak yang mengerjakan tugas dari saya itu keresahan saya Pak. Begitu. Jadi menurut Pak Rahman muridnya kurang antusias, kemudian yang mengerjakan tugas sekitar 50% gitu Pak ya. Ya. Jadi apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan adalah saya mendapatkan solusi lah Pak dari permasalahan saya tadi. Nah, menurut Pak Rahman, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Rahman itu kurang antusias dalam pembelajaran ketika Pak Rahman sedang melaksanakannya itu Pak? Kalau saya mengingat Pak di kelas saya itu mungkin ada beberapa penyebab Pak, tapi saya ambil dua di sini. Yang pertama adalah sepertinya pembelajaran yang saya laksanakan mungkin membosankan Pak, terlalu monoton mungkin karena saya di situ terlalu dominan di kelas Pak. Terus saya yang banyak bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan atau kuranglah memberikan kesempatan murid saya untuk mengajukan pendapat, sehingga murid kurang aktif di dalam pembelajaran saya. Gitu Pak ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak itu antusias di dalam Pak Rahman menjalankan pembelajaran?
Nah, menurut saya setiap murid ya Pak ya pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak. Banyak aktivitas, banyak praktik mungkin di situ. Jadi siswa melakukan langsung learning by doing. Jadi langsung mereka melaksanakan apa yang mereka pelajari sehingga di kelas mereka tidak bosan Pak. Begitu. Gitu ya Pak ya. Wah, saya sependapat itu Pak. Terus menurut Pak Rahman sendiri, apa saja yang bisa membuat murid itu asik dan aktif dalam pembelajaran itu Pak? Mungkin pembelajaran yang saya hadirkan harusnya lah menurut saya harus berpusat pada murid Pak. Begitu. Banyak praktek di situ, terus murid aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya harus menghadirkan di situ breaking Pak. Jadi di tengah pelajaran saya melakukan kegiatan breaking atau juga saya bisa menghadirkan game permainan di situ Pak supaya pembelajaran siswa siswa itu lebih menarik, lebih antusias lah dalam pembelajaran gitu. Itu ya. Jadi pembelajaran itu harus banyak praktek lah. Terus sedangkan tugas yang Bapak berikan kepada murid itu penyebabnya apa sehingga murid itu antusiasnya kurang dalam pengumpulan tugasnya. Tadi informasinya Pak Rahman yang mengumpulkan tugas itu kan hanya 50% Pak. Iya, iya. Iya. Mungkin Pak di situ saya memberikan tugas terlalu banyak mungkin Pak ya kepada murid saya. Terus soal-soal yang saya berikan mungkin terlalu sulit bagi mereka, tidak sesuai dengan level kemampuan mereka, atau juga sumber belajar yang saya berikan itu kurang beragam Pak. Jadi sumber belajarnya kurang beragam mungkin yang saya Baik. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja selama di kelas? Apakah hanya buku teks saja atau yang lain? Iya, selama ini Pak sebenarnya saya hanya menggunakan buku paket yang ada di siswa Pak. Jadi juga saya ambil referensi yang dari perpustakaan gitu Pak. Jadi hanya buku teks saja. Iya, iya Pak. Mungkin tidak tahu lah. Ya, jadi saya hanya menggunakan buku teks Pak. Menurut Pak Rahman, ada sumber belajar yang lain Pak selain buku teks yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas Pak? Yang saya pahami sebenarnya Pak, ada beberapa bahan ajar yang bisa saya hadirkan sebenarnya. Dan ini akan yang pertama video pembelajaran Pak. Jadi dari YouTube kan itu kan ada video pembelajaran dari YouTube banyak sekali. Terus bisa artikel Pak atau tulisan ilmiah yang ada di internet, atau juga saya bisa menggunakan aplikasi yang sekarang lagi marak-maraknya dan juga siswa sebenarnya sudah dekat dengan aplikasi itu seperti Instagram ataupun TikTok dan lain sebagainya gitu. Gitu Pak ya. Oke. Itu memang betul sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya yakin sekali bila Bapak bisa mengumpulkan berbagai macam sumber belajar selain buku teks, mungkin belajarnya akan membuat murid-murid itu sangat antusias Pak dalam pembelajaran yang akan Bapak ajarkan di kelas itu Pak. Jadi apakah para Halo Pak, ya, halo, 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 tunggu Pak, ini apakah Pak mungkin sinyal. Iya. Iya. Jelas Pak? Iya Pak. Gimana Oke. Pak? Apakah tadi kan Bapak sudah cerita ya? Nah sekarang apakah Bapak rencana untuk menyelesaikan masalah Bapak itu? Apa rencananya? Oh Pak? iya. Yang pertama kan
pembelajaran direncanakan, Pak. Jadi yang pertama yang saya lakukan, saya akan merancang pembelajaran sebaik mungkin, Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video pelajaran, mungkin saya bisa ambil dari YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Pak, bagi murid. Bentuk tugasnya pun akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya, sehingga mereka akan senang mengerjakan tugas dari saya dan tidak mengalami kesulitan, Pak. Jadi contoh tugas itu nanti bisa berupa cerita atau bisa berupa lagu, mungkin bisa berupa puisi, atau mungkin berupa gambar, pantun, dan lain sebagainya, Pak. Nah, di sini juga saya akan mencoba untuk melanjutkan lokal atau jadi menggunakan aplikasi Quizizz ataupun bisa Wordle, Canva dan sebagainya, Pak. Begitu. Wah, bagus sekali itu rencana Pak Rahman ya. Mudah-mudahan berhasil lah Pak. Terus kira-kira kapan Pak Rahman akan mengeksekusi rencana Bapak itu? Segera, Pak. Jadi minggu ini saya akan merancang membuat RPP itu, Pak, dengan menyediakan semua instrumen yang diperlukan, termasuk media, sumber belajar, lembar penilaian, dan yang lainnya, Pak. Kemudian minggu depannya nanti saya akan mulai menerapkannya di kelas saya. Kira-kira Pak Rahman punya teman guru yang dapat Bapak minta tolong? Kenapa? Karena yang bisa diajak bicara, kemudian menjadi observer atau menyiapkan RPP, saling kolaborasi, baik itu perangkat maupun medianya, sehingga bisa menyukseskan kegiatan itu, Pak. Oh iya, Pak, begini, kebetulan di sekolah saya itu kan paralel, Pak. Jadi saya mengajar kelas 5B, ada rekan saya juga 5A, saya lihat beliaunya kreatif. Jadi mungkin saya nanti bisa minta tolong teman saya itu yang ngajar 5A itu, yang akan saya minta tolong untuk sharing-sharing lah dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan begitu. Baik, itu memang bagus sekali kalau memang Pak Rahman bisa menerapkan pembelajaran seperti itu dan punya teman yang sangat kreatif lah. Saya sangat mendukung Pak. Nah, mudah-mudahan nanti semua bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak tadi, gitu ya. Dan saya juga tidak sabar Pak untuk sampai minggu depan gimana cerita dari Pak Rahman itu nanti, sehingga keinginan tahu besar untuk Pak Rahman sukses dalam pembelajaran sehingga murid Bapak di kelas itu mengikuti pembelajarannya, sedangkan untuk pengumpulan tugasnya juga lebih dari 50% gitu Pak. Ya, Pak. Bismillah. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana perbaikan yang sudah saya tentukan tersebut, Pak. Dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Pak. Amin. Amin. Pak Alfian, terima kasih atas waktunya. Saya di sini sudah ada gambaran lah apa yang harus saya kerjakan, Pak, ke depan. Iya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Pak Alfian. Sama-sama. Dan saya juga akan masuk di kelas. Mungkin sekian dulu Pak Alfian, nanti kita lanjutkan setelah saya melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Siap, Terima kasih, Pak Pak. Alfian. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ternyata agak bingung juga menguraikan kata-kata itu. Istirahat sebentar ya. Nah, sebentar kita apa namanya? Berarti setelah ini saya jadi ikut, Pak. Bismillah. Siap, ganti saya kuncinya. Nanti apa ya enaknya materi saya itu. Bentar. Oke. Kita istirahat 2 menit lah untuk sambil lalu kata stop. Nah, jadi biar refresh dulu otak kita. Berarti 11 menit saya itu, Pak. Iya. Ternyata apa istilahnya kalau kita ngobrol itu tidak terkontrol. Ya cuman kayak tadi mungkin hanya terganggu apa sinyal, Pak ya.
sinyal saya. Iya, Sedikit iya sekali. sinyal. Iya, tidak apa-apa, memang bukan gangguan kita. Ya memang namanya juga latihan. Ya, 1 menit lagi, Pak. Siap, siap. Istirahat sebentar. Ntar lagi gantian Pak ya, Pak Rahman yang jadi coachnya, sedangkan saya jadi kucinya ya. Kira-kira materi apa yang akan saya utarakan ini enaknya ya? Ya, silakan Pak Alfian. Di Sambil apa yang mau kita angkat. Kalau yang kita kemarin latihan kan berdiferensiasi Pak ya. Mungkin Iya. ada yang lain mungkin. Pak, kita mulai ya. Nah, nanti kita sepakati bahwa materi yang akan kita bicarakan masalah itu pada hari ini masalah dalam pembelajaran saya itu Pak, yaitu masalah perilaku siswa selama ini Pak. Kalau ibaratnya dulu itu kalau anak itu nakal, kalau sekarang itu nakalnya menjurus ke kriminal itu Pak. Nah, jadi perilaku siswa yang kurang baik lah. Baca. Harus kita atasi Pak ya kalau seperti itu Mas. Iya, apalagi sekarang dengan adanya TPPK itu Pak. Jadi kita tidak boleh sembarangan itu. Ketimbang urusan dengan polisi itu Pak. Harus anti bullying sekarang. Kasihan Bunda Pak. Oke, bisa dimulai Pak ya? Monggo silakan. Ya, jadi kita sepakati materinya masalah perilaku siswa yang kurang baik. Oke, saya mulai. Nah, Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Pak Alfian. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Kebetulan saya lagi ikut pelajaran olahraga Pak, jadi ada waktu lah. Monggo silakan. Sepertinya Pak Alfian ada keresahan di sini. Sepertinya agak murung sedikit. Ada apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Silakan. Mungkin ya. Halo Pak. Sudah bisa halo Sudah mungkin sinyal di saya. Halo ya Pak. Oke, lanjut Pak ya. Oke, mohon maaf Pak ya. Saya jadi ganggu waktunya nih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Monggo silakan. Ada apa Pak? Pak Rahman bisa membantu saya? Oh iya Pak, dengan senang hati Pak. Pak Alfian, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak, terkait perilaku siswa saya yang kurang baik itu Pak dalam mengikuti pembelajaran saya, khususnya dalam matematika itu Pak. Ya, masalahnya apa Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan secara lebih rinci lah, sehingga saya bisa bantu. Baik Pak Rahman, nah, ada yang ingin saya bicarakan Pak terkait masalah di kelas saya. Jadi saat ini sudah merasa kurang nyaman dengan perilaku dari salah satu murid saya, khususnya yang bernama Rizky itu Pak ya. Menurut saya perilaku dia itu sangat dalam pembelajaran di kelas itu kurang terpuji Pak. Jadi ada salah satu siswa Pak Alfian yang berperilaku kurang terpuji di kelas begitu Pak ya, kurang baik begitu sifatnya Pak ya. Mungkin secara terperinci. Betul Bapak. Secara terperinci mungkin. Baik Pak. Nah, dia kan sering mengganggu pada saat pembelajaran berlangsung itu Pak. Nah, yang pertama mungkin tidak memperhatikan, kurang aktif. Itu pun bawa buku cuma satu Pak untuk semua. Jadi satu buku dipakai untuk 1 hari pelajaran itu. Jadi misalkan ada 4 pelajaran, ya sudah. Mungkin di depan itu pelajaran matematika, kemudian halaman berapa bahasa. Jadi satu buku untuk semua itu Pak. Istilahnya itu ya. Berarti gado-gado ya bukunya itu Pak ya? Ya betul Pak. Jadi masalah Pak Alfian itu berkaitan dengan perilaku siswa Bapak begitu ya. Menurut Pak Alfian,
perilaku anak yang baik itu seperti apa Pak? Menurut sampean lah, terutama di kelas Pak Alfian nih, seperti apa standarnya? Menurut saya loh Pak ya, karena yang menilai saya, anak yang baik itu yang selalu datang tepat waktu. Kuncinya itu harus tepat waktu Pak. Pada saat pelajaran saya, dia itu berlaku kurang sopan terhadap saya dan juga ke teman-temannya itu Pak. Kemudian dalam merespon atau aktif dalam pembelajarannya itu selalu mengganggu itu Pak. Nah, khususnya begitu Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan saya sepakat itu. Jadi indikator murid yang baik itu seperti itu Pak. Nah, terus saya juga setuju dengan Pak Alfian bahwa siswa itu harus aktif dalam pembelajaran, kan begitu Pak ya. Ya, Jadi betul Pak. tentunya perilaku anak juga baik. Jadi begitu kan Pak ya. Iya. Nah, baik, kira-kira menurut Pak Alfian, kenapa murid Bapak itu berperilaku seperti itu? Menurut Pak Alfian kenapa ya kira-kira? Kan ada penyebabnya. Apakah Iya. Ya. Nah, kemungkinan karena perhatian orang tua itu Pak, kurang perhatian. Karena selama ini kan dia hanya tinggal berdua sama neneknya, apalagi neneknya sudah istilahnya sudah tua. Kemudian orang tuanya itu merantau mencari nafkah. Nah, jadi di rumah itu mungkin tidak ada kontrol dari orang tua, meskipun kelakuannya kurang baik itu. Itu menurut saya Pak. Berarti murid Bapak itu ditinggal merantau oleh orang tuanya jadi TKI Pak ya. Jadi sekarang dia hanya tinggal bersama neneknya. Mungkin kira-kira ada penyebab yang lain selain itu Pak? Mungkin penyebab lainnya, mungkin dia juga tidak suka dengan pelajaran saya Pak, khususnya dalam matematika, di mana selalu ketemu dengan hitungan Pak. Namanya juga matematika, berhitung. Jadi kalau misalkan 1 tambah 1, ya kalau untuk matematika ya 2 Pak. Ya, kecuali PS 1 tambah 1 bisa 4 kan gitu. Ya. Atau mungkin cara penyajian saya Pak yang kurang menarik sehingga tidak aktif ya dalam respon pembelajaran. Mungkin bisa begitu Pak. Oh, jadi penyebab yang kedua mungkin karena dia kurang suka dengan pelajaran matematika yang Bapak gitu Pak ya. Nah, terus menurut Pak Alfian, jika ini ya perilaku siswa itu kita buat skala antara 1 sampai 10, kira-kira murid Bapak itu yang bernama Rizky itu berada di skala berapa Pak? Kira-kira saat ini? Menurut saya mungkin si Rizky itu ada di skala 5 Pak. Begitu 5. Pak Rahman. Iya. Kenapa saya memberikan angka 5 Pak? Nah, yang pertama memang dia sering terlambat, kemudian pernah juga bolos ketika ada pelajaran saya, dia tidak mau masuk. Mungkin dia juga kurang respon, kurang aktif lah. Kadang mengganggu temannya itu, sehingga gimana ya, jadi pembelajaran itu agak terganggu itu pembelajaran saya. Jadi saya ibaratnya lah anak yang tidak sopan kepada saya itu akhirnya gimana ya pembelajarannya jadi agak kacau gitu Pak. Iya. Jadi Rizky skalanya 5 itu karena juga tingkah lakunya kurang terpuji Pak ya? Iya betul Pak. Kira-kira target Pak Alfian yang ingin dicapai terkait masalah Rizky ini, inginnya skalanya nanti berapa Pak? Ya, mungkin kalau hanya untuk menaikkan skala biar dia itu aktif kemudian agak baik sedikit ya mungkin mau saya naikkan 2 lah Pak, jadi dari asalnya 5 mungkin jadi 7 gitu Pak. Nah sedangkan biar tingkalan jatuhnya itu berubah sehingga dia juga memiliki perilaku yang baik dan positif itu Pak. Saya sepakat itu Pak. Jadi yang penting ada progres lah gitu ya. Siap. Baik, ya. Dari apa yang sudah Pak Alfian sampaikan, kira-kira apa rencana Pak Alfian ke depannya? Untuk ke depannya apa ya rencana yang akan saya lakukan?
mungkin bisa komunikasi dulu dengan wali kelasnya sehingga wali kelas bisa melakukan kunjungan ke rumahnya, atau bisa juga saya mau konsultasi ke guru BK, mungkin guru BK juga punya catatan, jadi hanya bukan saya saja, nanti kita klopkan sehingga bisa dipanggil dan dikasih pembinaan secara khusus gitu Pak. Oke. Jadi di situ akan menghubungi wali kelas dan guru BK Pak ya. Iya. Selain itu kira-kira yang bisa menyentuh langsung lah bagi Rizky gitu Pak, baik mungkin di rumahnya dan sebagainya, mungkin apa yang akan dilakukan? Nah, Selain mungkin kalau memang saya belum bisa konsultasi sama wali kelas atau guru BK, mungkin saya akan menemui walinya Pak, karena itu tadi kan istilahnya tinggal bersama neneknya Pak ya. Mungkin saya akan datang ke rumahnya biar saya tahu keluhannya itu, kemudian akan saya tanyakan sama neneknya apakah ada pemantauan khusus ketika berada di rumah, mungkin gitu Pak. Baik Pak, baik. Saya setuju itu. Jadi ada home visit Pak ya. Nah, Ya. berkaitan dengan tadi tentang murid Bapak yang kurang begitu suka dengan pelajaran matematika lah. Nah, jadi ada hubungannya dengan proses belajar mengajar di situ. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Alfian ke depannya, Pak? Pak yang Iya. Saya akan berusaha memperbaiki metode pembelajaran saya, Pak. Nah, sedangkan pembelajaran yang lagi ngetren itu kan sekarang itu kan harus berpihak pada murid, Pak. Jadi akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan murid, tapi kan kita tidak mungkin Pak ya memenuhi semua kebutuhan murid itu. Nanti kita akan kewalahan sendiri. Sehingga pembelajaran saya itu tidak monoton, mungkin ada sedikit variasi, jadi tidak monoton terus. Nah, dalam penyampaian materinya, misalkan pembelajaran yang berbasis IT, bisa main game. Nah, kadang anak kalau main game itu kan mesti senang Pak ya. Nah, atau pembelajaran yang berdiferensiasi yang lagi booming saat ini Pak. Iya, nah itu saya tertarik dengan game dan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Saya sepakat itu Pak. Mungkin bisa diterapkan itu. Nah, terus langkah Alfian itu sebenarnya sudah tepat sekali. Saya setuju Pak, saya setuju. Syukurlah kalau gitu Pak. Nah, jadi saya sudah merasa lega. Ya jujur saja Pak, saya itu takut dalam mengambil keputusan-keputusan dalam penyelesaian masalah ini itu Pak. Jadi makanya saya datang ke Pak Rahman itu Pak. Ya memang kita sebenarnya memang butuh sharing lah, sharing biar ada sudut pandang yang lain atau bagaimana begitu Pak ya. Nah, saya juga bersyukur Pak Alfian sudah merasa lega dari keresahan-keresahan yang Pak Alfian. Lalu dari yang sudah Pak Alfian rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Alfian lakukan untuk melakukan Pak, menjalankan atau menghadirkan dari rencana itu ke kenyataan begitu. Untuk hal itu dalam proses belajar dan mengajar saya itu akan mengacu pada kurikulum yang berlaku saat ini Pak. Karena di sini kan mesti berdiferensiasi. Alangkah baiknya saya akan mencoba melaksanakan walaupun masih dalam tahap awal itu Pak ya. Mungkin berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar itu Pak. Iya ya, memang Pak semuanya kan butuh proses lah. Kalau awal-awal kita harus belajar. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Alfian untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran itu Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi lagi dengan wali kelas Pak itu, atau pakai guru BK-nya juga Pak. Nah, mungkin saya juga bisa konsultasi sama teman sejawat Pak dengan saya, jadi biar itu kita itu saling mengingatkan gitu Pak, masalah pembuatan RPP berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di kelas, mungkin gitu Pak. Nah, itu ide yang bagus sekali Pak Alfian. Saya berharap semoga Pak Alfian dapat segera
menyelesaikan dan Alfian dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ada masalah lagi dengan siswa begitu. Amin. Terima kasih Pak Rahman atas waktunya, hanya mendengar keluhan saya saja. Nah, saya sedikit sudah agak lega. Semoga nanti kita akan menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk murid semua itu Pak ya. Ya. Nah, amin Pak Alfian. Saya sebenarnya Pak ya, ingin mendengar lagi sebenarnya cerita-cerita Pak Alfian nanti setelah Pak Alfian melakukan perbaikan tadi itu. Jadi mungkin nanti setelah Pak Alfian melaksanakan itu bisa cerita lagi lah dengan saya, begitu Pak. Tapi mohon maaf Pak ya, mungkin saya nggak akan bisa menceritakan sekarang karena saya juga masih ada janji dengan siswa. Karena mereka kan bertanya soal yang belum dipahami, nah gitu Pak ya. Mungkin nanti saya setelah melaksanakan rencana yang sudah kita sepakati tadi, mungkin saya akan langsung menemui Pak Rahman untuk menceritakan gitu Pak. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Lega. Alhamdulillah sudah. Berarti masih ada waktu 5 menit ini Pak. Kan nulis refleksinya kan 10 menit. Kita masuk per 8.15. Oke. Berarti refleksi formatnya yang tadi malam itu? Iya, tapi saya tadi tidak bisa ngeprint ya. Gimana di rumah sibuk sekali. Cuman aja download. Apa bisa diketik? Ya mungkin untuk sementara saya ketik dulu aja, mungkin besok pagi mau saya print kemudian ditulis. Jadi ngunggah besok sekalian. Iya. Ya gimana lagi? Saya juga itu Pak? Belum cepat ngeprint juga saya. Lupa tadi di sekolah mau ngeprint. Oh, dibacakan di BOR, Pak. Ayo ya, kita bacakan di BOR. Dibacakan di BOR refleksinya. Berarti kita buat dulu. Iya. Ketik mungkin Pak ya. Baru kita langsung kerja mungkin ini dulu Pak. Waktunya mepet. Ayo langsung kita isi aja Pak. Iya. Nanti kita bacakan gantian, kan di situ refleksi kita jadi coach, kita bacakan dulu. Nanti kan saya minta umpan balik ke Pak Rahman, langsung saya ketikkan juga. Betul. Ya, masih ada waktu 15 menit Pak. Mari. Ya. UTW langsung kerja. Siap. Saya keluar dulu.
Lagi kita sekarang kemana ini? Lagi kita ini. Gimana Pak Rahman? Sudah selesai? Buka dulu Pak. Saya juga harus umpan balik dari pelaksanaan ini Pak ya, saat sampai jadi kucing gitu ya. Saya tulis, ya. Baik. Nanti ya, karena tadi saya duluan, saya bacakan duluan refleksi saya sebagai coach. Monggo. Nah, kemudian nanti saya minta umpan balik dari Kuci jenengan. Siap. Ya, pelan-pelan tapi ya. Nanti nulis ngetik masalahnya. Siap. Ya, ini masih ada waktu 10 menit. Jadi saya 5 menit, nanti sampai 5 menit pas masuk core. Monggo. Oke. Saya duluan ya. Oke. Refleksi diri saya sebagai coach. Nah, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Yang saya rasakan yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah mungkin saya dapat menunjukkan sikap yang ramah, sabar, dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh sampean atau Kuci tadi. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin saya merasa yang harus ditingkatkan itu adalah percaya diri saya itu Pak. Tadi gimana itu kalau agak ragu-ragu gitu Pak. Jadi harus percaya diri itu harus saya tingkatkan. Saya sendiri kurang literasi masalahnya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan kucing. Nah, saya menaruh perhatian penuh pada sampean tadi, pada coach dengan cara menatap mata sampean, mengangguk, tersenyum, kemudian memberikan respon gitu Pak. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, mungkin saya akan berlatih dan mengasah keterampilan kucing itu secara rutin. Jadi kita harus memang belajar terus menerus dengan cara mencari dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kucing itu Pak. Baik dengan teman, keluarga, ataupun
orang yang sangat membutuhkan. Ya, mungkin itu refleksi saya ketika saya menjadi coach. Nah, sekarang saya minta umpan balik dari kuci saya. Nah, apa yang Anda rasakan pada saat jenengan di kucing, Pak? Oke, Pak. Mau diketik, Pak ya? Iya, pelan-pelan, Pak. Ya. Monggo. Oke, poin pertama. Siap, Pak. Iya, siap. Ketika saya di kucing Iya, oleh Bapak, siap. saya senang sekali, Pak. Terus? Karena saya mendapatkan mitra untuk berbagi. Itu yang pertama. Mendapatkan mitra untuk berbagi. Oke, yang kedua. Yang kedua, ternyata Ya. pada saat kucing, tanpa saya sadari, Terus? saya menemukan sendiri solusi dari masalah yang saya alami, Pak. Iya. Ada lagi? Nah, yang ketiga, Oke. coach atau Pak Alfian dalam hal ini Iya. memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Terus? yang sangat baik. Ada lagi? Sehingga hal itu mengarahkan saya Terus? untuk menemukan solusi. Iya. Gitu. Oke. Jadi, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat. Ya, yang keempat, coach sangat ramah. Jadi dalam menanggapi ya, dalam menanggapi kuci ya. Sangat ramah. Ada lagi? Dan tidak secara langsung memberikan solusi kepada kuci. Terhadap kuci. Dalam artian ya, kucilah yang menemukan solusi sendiri. Solusi sendiri. Ya. Oke, terima kasih atas umpan baliknya. Ya, banyak sekali umpan baliknya dari Pak Rahman. Sekarang tinggal sisa waktu 5 menit. Monggo Pak Rahman. Oke, sekarang saya Pak ya. Ya. Oke. Ini tunggu Pak. Oke. Jadi saya akan menyampaikan refleksi diri pada praktik kucing malam ini, Pak. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saat coaching berlangsung, sudah ada interaksi antara coach dan kuci, saya dan Bapak. Dan alur cerita menurut saya sudah tergambar dengan jelas. Jadi 4 hal itu. Yang pertama tadi itu adalah tujuan sudah bisa disampaikan, terus identifikasi sudah kita cari secara mendalam, terus rencana aksi sudah disampaikan oleh Pak Alfian, dan untuk tanggung jawab juga dalam melaksanakan rencana itu sudah digambarkan jelas oleh Pak Alfian. Ya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dari diri saya sebenarnya adalah memberikan umpan balik, Pak, dan
memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sebagai umpan balik itu tadi bagi Kuci, Pak. Ya. Jadi saya merasa masih kurang fasih dalam menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi saya harus menghadirkan diri sepenuhnya atau present agar bisa lebih fokus untuk bersikap terbuka. Sabar, arti sabar di sini tidak langsung memberikan solusi dan menampakkan rasa ingin tahu yang lebih tentang kondisi Kuci, gitu Pak. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak lakukan? Yang jelas saya harus terus berlatih Pak menjadi coach agar ke depan saya dapat terampil dalam melakukan coaching baik bagi rekan sejawat dan juga bagi saya Pak, begitu. Itu refleksi diri saya. Nah, sekarang Mbak Atia kita umpan balik dari Pak Alfian. Oke, siap. Silakan saya ketik Pak. Sebesar sedikit aja. Siap. Siap sudah? Oke. Saya akan memberikan apa yang akan saya rasakan pada saat di kucing tadi ya. Saya merasa senang dan lega setelah di kucing karena saya dapat menyelesaikan masalah saya dengan bantuan coach yang sangat profesional dan kompeten itu, Pak. Sehingga saya bisa lebih percaya diri dan termotivasi untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Mau diketik? Ya, siap. Siap. Saya merasa senang dan lega. Ya, lanjut. Setelah di kucing. Sudah? Tunggu. Setelah di kucing. Setelah di kucing. Karena saya dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan bantuan coach yang sangat profesional dan kompeten. Titik. Terus Pak. Yang kedua, saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi terus untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Lanjut. Sudah 2 saja. Tepat waktu, tinggal setengah menit kita masuk. Terima kasih Pak umpan baliknya. Sama-sama. Ternyata lebih enak ya. Jadi kucing itu bisa menyelesaikan. Tuh, mari kita langsung masuk ke bor. Ini saya keluar dulu ya, masuk bor dulu ya. Sudah, iya kan sudah 20.15. Mari masuk lagi.